Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum sekalian, para santri Pondok Tahfiz Zaid bin Sabit? Ini adalah hari kesekian lamanya kita belajar dari rumah masing-masing. Masya Allah. Di sini kami sangat merindukan kehadiran antum kembali. Tapi apa boleh buat, ya kondisi yang tidak memungkinkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimanapun kita belajar, Allah senantiasa memberikan kita taufiknya kepada kita semua. Karena ada satu ungkapan yang mengatakan, bukan di mana kita belajar, tetapi bagaimana kita belajar. Walaupun antum di rumah, ketika cara belajar antum dilakukan dengan cara yang baik dan tepat, insya Allah yang antum hasilkan itu akan sama seperti antum di tempat-tempat ilmu. Baik para santri sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah cabang dari kaidah asasiyah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ya, kita ulang. Yang kemarin kita sudah belajar kaidah cabang. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Kemudian yang kedua, idza ta'adzzaral aslu yusaru ilal badal. Jika sukar melakukan yang asli, maka kita boleh melakukan pengganti. Kemudian yang ketiga, ma la yumkinu at-taharruzu minhu ma'fuun anhu. Ya, sesuatu yang sulit untuk kita hindari, maka insya Allah dimaafkan. Dan hari ini kita masuk pada kaidah cabang yang keempat. Kaidah cabang yang keempat ini kaidahnya sangat pendek. Ini simple. Kita harus hafal dalam 2 menit. Ya, kaidah cabang yang keempat, ar-rukhasu. Ar-rukhasu itu jama dari rukhsah. La tunatu bil ma'asi. Ar-rukhasu artinya rukhsah itu la tunatu tidak dikaitkan. Nah, ini tidak bisa dikaitkan. Tidak bisa dikaitkan bil ma'asi dengan maksiat-maksiat. Jadi, rukhsah itu tidak berlaku untuk para pelaku maksiat. Contohnya apa? Contohnya, salah satu boleh kita rukhsah itu adalah safar. Safar yang mana? Safar yang di dalamnya tidak mengandung maksiat. Contoh, safar kasbul halal. Ya, kita akan pergi untuk mencari uang, mencari rezeki, ya, mencari nafkah. Nah, itu kasbul halal. Maka kepergian kita itu membolehkan kita untuk melakukan rukhsah, sholat di jama' dan di qashar. Kemudian berpuasa boleh kita batalkan untuk diganti di kemudian hari dan lain sebagainya, rukhsah untuk orang yang sedang bepergian. Tetapi bepergian yang ditujukan untuk maksiat, nah itulah bepergian yang tidak bisa mengandung rukhsah. Contohnya apa? Contoh bepergian maksiat itu anak muda misalkan mau pergi dari Lampung menuju Jawa Timur misalkan untuk apa? Mau ketemu pacar, ya, mau jemput pacar. Nah, bukan niat khitbah, bukan niat untuk nikah, tapi mau pacaran. Ya, mau bertemu pacar. Nah, kira-kira perjalanan untuk ketemu pacar itu ibadah atau perjalanan biasa atau perjalanan maksiat? Maksiat. Maka orang yang dalam perjalanan dengan niat dari jauh untuk pacaran tidak berhak mengambil rukhsah. Yaitu simpelnya, ada yang mau pacaran atau misalkan ada yang mau judi bola, taruhan. Ya, kita jauh-jauh misalkan dari Makassar mau pergi ke Jakarta ke GBK, mau nonton bola. Tapi bukan sekedar nonton, mau nonton bola sambil kita ada taruhan bola. Mungkin kalau niatnya nonton bola aja itu mubah. Ya, mungkin mubah. Tetapi niatnya itu untuk judi bola itu sudah maksiat. Maka dari Makassar ke Jakarta, rukhsah-rukhsah itu tidak bisa diambil. Karena itu perjalanan maksiat. Jadi sekali lagi, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak bisa dikaitkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan.
Andai perjalanannya perjalanan biasa, mencari rizki, atau mungkin untuk rekreasi. Rekreasi itu mubah. Ya, rekreasi itu mubah boleh. Bahkan rekreasi itu kadang diperlukan untuk mengecas, ya, untuk mengecas semangat belajar. Hukumnya bisa berganti. Nah, bepergian untuk rekreasi juga membolehkan kita untuk mengambil rukhsah. Tapi bepergian yang jelas untuk maksiat itu tidak membolehkan kita untuk mengambil rukhsah-rukhsah yang Allah sediakan. Nah, itulah kaidah cabang yang keempat. Kemudian kaidah cabang yang kelima, idza dulu. Idza ta'adzaratil haqiqatu. Yusaru ilal majas. Idza ta'adzarat, apabila sukar, ya, al haqiqatu, haqiqah. Haqiqah itu yang hakikinya gitu, yang aslinya sama. Dan biasanya ini ungkapan. Yusaru ilal majas, ya. Maka boleh berganti kepada majas. Majas itu kata kiasannya. Jadi kalau sulit menggunakan kata yang asli, boleh diganti dengan makna yang kiasnya, makna kiasannya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita mendapati ada surat, ada perkataan orang tua yang sebelum meninggal dia berwasiat. Wasiatnya, tanah saya yang 700 hektar itu akan saya wakafkan. Ya, ini wasiat. Akan saya wakafkan untuk anaknya Haji Ahmad misalkan. Nah, untuk anaknya Haji Ahmad yang sedang membangun pesantren. Nah, ada masalah? Belum ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya ternyata Bapak Kiai Haji Ahmad ini anaknya sudah meninggal. Yang ada adalah cucunya. Jadi yang sedang membangun pesantren itu bukan anaknya, tapi cucunya. Nah, itu bagaimana hukum wasiatnya? Apakah wasiatnya masih berlaku atau tidak? Nah, karena wasiat itu sudah terucap. Kemudian yang berwasiat sudah meninggal. Dan kondisi di lapangan ternyata yang sedang membangun pondok pesantren itu adalah cucunya Kiai Ahmad, ya. Ternyata tidak mungkin untuk melaksanakan wasiat itu. Maka muncullah kaidah ini. Ya, kalau sulit untuk menggunakan kata anaknya, maka berlaku juga cucunya. Ya, karena nama lain dari anak itu adalah anak ke bawah, anak, cucu, buyut sampai bawah. Nah, jadi itu contoh pelaksanaan kalimat ini. Pelaksanaan kaidah ini adalah kalau sukar untuk melakukan kata yang hakiki, maka boleh diletakkan pada kata yang majasi atau kata kiasi. Tadi kita bilang wakaf kepada anaknya, ternyata anaknya sudah tidak ada, yang ada adalah cucunya, maka boleh wakaf kita tetap berlanjut untuk cucunya. Misalkan lain, contoh misalkan orang tua nih, orang tua itu kan dengan khasnya ya, nggak mungkin kita sebagai anak muda ngatur. Nah, dia bilang apa? Saya mau wakaf, ya, saya mau wakaf nih, atau saya mau hibah. Hibah apa? Nih hibah buat pesantren. Misalkan untuk pembangunan pesantren Zaid cabang Bengkulu. Saya mau hibah berapa? Saya mau hibah 3 rupiah aja. Ya, mau hibah 3 rupiah. Nah, singkat cerita orangnya sudah meninggal. Uangnya dipegang. Uangnya triliunan. Nah, ini 3 rupiah wakaf itu apa benar 3 rupiah? 3 rupiah itu cukup untuk apa? Ya, 3 rupiah itu mungkin itu bukan kata hakiki. Biasa orang tua itu 3 rupiah itu ada makna lain. 3 rupiah itu kita kembalikan kepada keluarga. Tanya, biasanya kalau Bapak Haji ini bilang 3 rupiah itu berarti berapa rupiah sebenarnya? Oh, itu 1 rupiahnya Pak Haji itu 1 M.
Nah, berarti 3 rupiah itu berapa? 3M. Oh, berarti yang diniatkan untuk diwakafkan oleh Bapak Haji itu adalah 3 miliar rupiah. Nah, jadi 3 rupiah itu kata hakiki, tapi tidak mungkin dilaksanakan. Ternyata ada kata majazi. Beliau bilang 3 rupiah dalam arti 3 miliar rupiah. Nah, itulah idza ta'adzaratil haqiqatu yusaru ilal majaz. Jika sulit untuk mempraktekkan makna yang asli, maka boleh diganti dengan makna yang majazi. Jadi mungkin itu hari ini kita mempelajari 2 kaidah cabang dari Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa hafalkan dari 1 sampai sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.